Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Februari 2024, hari Sabtu sesudah Rabu Abu, disusun dan dibawakan oleh Frater Jepo Sulaona SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut pada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda. Sabda Yesus pada akhir pekan ini mewartakan tentang panggilan dan pertobatan dari si Lewi pemungut cukai. Siapa yang tidak tahu pekerjaan seorang pemungut cukai? Pemungut cukai pada zaman Yesus waktu itu adalah orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi dan untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi Israel. Pajak pada abad pertama hingga kehadiran Yesus di tengah dunia sangat membebankan rakyat. Mereka dianggap musuh rakyat karena cara kekerasan dalam menagih pajak dan dibenci karena sikap ketidakadilan serta kemunafikan mereka karena berasal dari rakyat kecil. Hal ini menjadi tabu bagi masyarakat Yahudi, pemungut cukai sebagai orang yang berdosa. Pewartaan Yesus pada hari ini, khususnya panggilan dan pertobatan, sejatinya tidak terlepas dari kodrat kita sebagai manusia yang beriman kepadanya. Lewi si pemungut cukai mengalami suatu panggilan secara mengejutkan namun penuh daya roh. Ia mengalami suatu panggilan menjadi murid Yesus, ditandai dengan sikap kesediaan serta meninggalkan segala sesuatu miliknya, baik harta, jabatan, dan keluarganya untuk mengikuti Yesus. Lewi pemungut cukai juga mengalami suatu pertobatan secara totalitas dalam dirinya ketika menerima Yesus beserta semua orang dalam suatu perjamuan bersama. Tanda perjamuan sebagai tanda kepasaran totalitas pemberian dirinya, bertobat mengakui dirinya bahwa semua barang duniawi hanya bersifat sementara, bukan yang abadi. Abadi adalah hanya mengikuti dan hidup sesuai ajaran dan mewartakan kabar Injil kepada semua orang. Pertobatan si Lewi pemungut cukai juga adalah awal dari panggilan mengikuti Yesus. Ia berani memberikan dirinya, harta, jabatan, serta seisi rumahnya kepada Tuhan dan sesama dalam perjamuan besar di rumahnya. Perjamuan itulah yang menjadi suatu tanda misteri panggilan Lewi si pemungut cukai dalam hidup dan karyanya selanjutnya. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda. Dalam kehidupan kita, terkadang panggilan dan pertobatan yang datang langsung dari kehadiran Yesus melalui orang di sekitar kita tanpa disadari, bahkan kita tidak sepenuhnya mengetahui. Panggilan dan suatu pertobatan bukan hanya dimiliki oleh orang yang mau memutuskan hidup selibat
menjadi imam, biarawan-biarawati, misionaris religius. Panggilan dan pertobatan juga bukan hanya mereka yang taat pada iman dan hidup aktif dalam pelayanan dalam suatu gereja paroki. Namun kita semua yang beriman kepada Yesus Kristuslah sejatinya adalah murid yang terpanggil dalam suatu pertobatan, dalam tanggung jawab iman, dalam kehidupan gereja sebagai persekutuan umat Allah. Kita adalah umat beriman yang terpanggil melalui suatu pertobatan dosa asal dalam suatu pembaruan sakramen pembaptisan pada air dan roh. Kendati demikian, apakah dalam setiap hidup kita di zaman ini adalah sebagai suatu tanda perjumpaan kasih dan perjamuan cinta dalam persekutuan hidup umat beriman? Apakah kita menyadari sebagai suatu panggilan dan pertobatan yang diamankan Tuhan kepada kita sebagai umat Allah yang terpanggil? Panggilan adalah suatu misteri tanda kasih keselamatan Allah bagi kita umatnya, dan pertobatan adalah suatu tanda penyesalan akan kesalahan dan dosa kita, memperbarui diri untuk kembali ke jalan yang benar. Kedua-duanya ini adalah suatu hal yang bersifat personal yang tidak perlu pemaksaan. Namun sebagai umat beriman Kristiani, kita adalah gereja persekutuan umat Allah yang penting bersama untuk menjawab dan menghadapi semua masalah duniawi, kemanusiaan, ekologis, dan tantangan kehidupan sosial politik dalam kesadaran totalitas, pelayanan dan cinta kasih solidaritas. Kita adalah umat beriman yang terpanggil dalam suatu pertobatan dan bersatu dalam misi bersama pada satu meja perjamuan yang sama, yakni Yesus Kristus. Ada seorang penulis puisi yang indah, ia menulis tentang batas. Menariknya sekali, ia memulainya dengan sebuah pertanyaan dasar. Semuanya perihal diciptakan sebagai batas. Apa dan siapapun setelah diciptakan berada dan mengada dalam batas. Bagi penulis tersebut, batas itu tidak membelah. Ia membelah dari sesuatu yang lain. Karena membelah, maka mulanya utuh harus dipisahkan. Yang menyatu harus diduakan, dan pada akhirnya harus ada kesan berdiri di kaki masing-masing, walaupun kadang tak seimbang. Kita sejatinya adalah kodrat gambar dan citra Allah sendiri. Namun sebagai manusia, kita mempunyai keterbatasan tertentu perihal ruang dan waktu, hari ini dan besok, tentang ruang koridor kota dan lorong pedesaan. Begitupun dengan jalan hidup kita antara panggilan dan pertobatan. Tidak ada manusia yang sempurna seperti Tuhan. Maka marilah dari yang sedikit kita miliki, berikan kepada yang lain sebagai panggilan hidup kita umat beriman. Dan pertobatan menjadi penyesalan dalam hidup kita untuk mengatasi yang terpisah menjadi utuh, yang mendua-duakan menjadi satu, dan yang tak seimbang menjadi seimbang pada jalan dan kebenaran sejati, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.